Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan begitu banyak macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah rabbil alamin. Terutama dalam pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah, ya, atau pelajaran bahasa Arab. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu dan lebih berkahnya ilmu kita, maka marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anakku soleh dan solehah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ad-darsus sadis, atau pelajaran yang ke-6, yaitu tentang halatul hadiqati. Ustaz ulangi, halatul hadiqati itu artinya adalah suasana atau kondisi taman, ya. Nah, Ustaz yakin kalian semua pasti sudah pergi ke taman, ya, atau di kebun, ya. Nah, di setiap kalian pasti memiliki taman-taman bunga, taman atau halaman yang ada di rumah kalian, ya. Nah, di taman-taman itu biasanya ada apa saja yang ada di taman itu. Nah, sekarang semua nama-nama yang ada di taman itu, apa saja yang ada di taman itu, kita akan mencoba menggunakan bahasa Arab kosakatanya, ya. Nah, apapun yang ada di buku itu adalah bagian daripada kosakata yang harus kita hafalkan atau harus kita pelajari. Nah, jadi nanti ketika kalian berbicara soal taman, ya, apa saja yang ada di taman itu kalian bisa menyebutkan menggunakan bahasa Arab kosakatanya, ya. Baiklah anak-anakku soleh dan solehah, pada hari ini seperti biasanya Ustaz sering sampaikan kepada kalian, salah satu fondasi kita untuk mempelajari sebuah bahasa yaitu harus memperbanyak menghafalkan mufradat atau kosakata, ya. Nah, mengenai tentang suasana atau kondisi taman ini ada di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada yang menyebutkan tentang taman, ya, terutama tentang taman surga, ya. Nah, Ustaz bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taraz zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus shalihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Nah, ini adalah taman-taman surga, ya. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan azab menimpa mereka, dan orang-orang yang beriman itu dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Nah, jadi bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah, ya, melakukan aktivitas ibadah atau mengerjakan amal-amal soleh yang lainnya, maka kita akan ditempatkan di taman-taman surga. Mereka yang di taman-taman surga itu memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar, ya. Nah, jadi itu adalah dalil tentang taman, ya, terutama tentang taman-taman surga. Nah, di taman-taman surga itu banyak nama-nama atau benda-benda yang akan kita tahu di taman-taman surga itu. Salah satunya adalah gelas, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, di situ sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, yang tentunya kalian sudah hafal di surat-surat juz 30, ya. Di situ banyak digambarkan ada apa saja yang ada dalam taman-taman surga itu. Oke, nah itu adalah dalil tentang taman, ya. Jadi di surga itu memiliki taman-taman juga. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan taman-taman surga itu? Salah satunya adalah memperbanyak melakukan kebaikan, terutama kepada orang tua kalian di rumah. Harus taat dengan orang tua kalian. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua kita. Oke. Baiklah anak-anakku soleh dan solehah, di dalam ayat ini tidak ada kata-kata
hadikoti, ya, tidak ada kata-kata hadikotinya atau yang berarti taman. Nah, yang di ayat ini diganti dengan kata-kata raudoti. Raudoti itu artinya juga taman, ya, atau jamaknya, ya, atau jamak dari raudun, ya. Raudoti itu artinya adalah taman-taman, ya. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung masuk ke materinya, yaitu di al-mufradat. Nah, hari ini kita akan membaca atau menghafalkan mufradatnya saja, ya. Karena ini mufradatnya sudah agak sedikit banyak dibandingkan mufradat yang sebelumnya, di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Oleh karena itu saya harapkan bisa dihafal semua. Oke, al-mufradatu. Al-mufradatu artinya adalah kosakata. Apa saja yang ada di taman itu, sekarang kita lihat apa saja yang ada di taman tersebut. Nah, yang pertama ada namanya hadikotun. Hadikotun itu artinya adalah taman, ya. Nah, berikutnya ada surun. Di taman itu juga ada pagar. Surun itu artinya adalah pagar. Berikutnya ada syajaratun, asjarun. Syajaratun itu artinya adalah pohon. Asjarun itu pepohonan, ya, jadi atau pohon-pohon, ya. Asjarun itu adalah jamak atau bentuknya banyak. Yang berikutnya ada juga zahratun atau azharun. Zahratun itu artinya bunga, azharun itu artinya adalah bunga-bunga. Nah, yang berikutnya ada juga wardatun. Wardatun artinya adalah mawar atau bunga mawar. Jadi wardah yang biasa dipakai oleh bunda-bunda kalian di rumah itu, biasanya pakai make up itu artinya adalah mawar. Makanya baunya ya cukup harum, ya. Makanya disebut dengan wardah. Yang berikutnya ada juga yasminun. Yasminun artinya adalah melati atau bunga melati, ya. Nah, zahratun itu kan tadi artinya bunga. Jadi kalau kita mau bilang bunga mawar berarti zahratun wardatun. Zahrah wardah. Tetapi kalau di konteks bahasa Arab cukup kita menyebutnya dengan wardatun atau mawar. Yang berikutnya ada juga gambar apa ini? Oke, narojilu. Narojilu artinya adalah kelapa, ya. Berikutnya ada birkatun. Birkatun artinya adalah kolam. Nah, yang selanjutnya ada juga syajaratun. Syajaratu manja. Ustaz ulangi, syajaratu manja. Syajaratu manja itu artinya adalah pohon mangga. Kemudian ada juga syajaratul mauzi. Ustaz ulangi, syajaratul mauzi. Ada pohon pisang. Jadi nanti kalau biasa kalian yang biasa makan pisang, kalau ditanya kesukaannya apa, bisa disebut langsung bahasa Arabnya. Kalau kesukaan kalian adalah pohon pisang, ya, atau pisangnya, buah pisang, berarti sebut mauzi, ya. Nah, kalau kalian suka mangga berarti sebut manja. Nah, yang berikutnya ada nafuratun. Bisa diulangi, nafuratun. Nafuratun artinya adalah air mancur. Nah, jadi beda air terjun dengan air mancur itu berbeda, ya. Nah, kalau air terjun dia jatuh ke bawah, tapi kalau dia dari atas. Tapi kalau air mancur dia dari bawah ke atas kemudian jatuh lagi ke bawah, itu namanya air mancur. Jadi insya Allah bisa dibedakan. Kemudian ada syajaratul burtuqali. Ustaz ulangi, syajaratul burtuqali artinya adalah pohon jeruk. Nah, kalau cuma syajaratunnya saja tadi itu artinya adalah pohon. Oke, nastamir. Misbahun. Nah, di taman itu juga, ya, ada lampu. Nah, misbahun itu. Nah, siapa yang pernah
ke Taman Tikala. Nah, kalau di Taman Tikala itu ada pohon, ya ada tempat game-game, ya. Yang di lapangan Tikala itu termasuk bagian daripada taman-tamannya juga. Ada bunganya, ya, ada lampunya. Tidak mungkin tidak ada lampu, ya. Kalau tidak ada lampu, bagaimana orang berrekreasi di malam hari? Yang berikutnya ada maq'adun. Di taman itu juga tentunya ada maq'adun. Apa itu maq'adun? Maq'adun itu artinya adalah bangku. Beda kursi dengan bangku, ya. Nah, kalau kursi itu kursiun, ya. Nah, maq'adun itu artinya adalah bangku. Ya. Yang terakhir ada juga samakun. Samakun itu artinya adalah ikan. Nah, tadi ada kolam, tentunya ada ikannya juga, ya. Jadi samakun itu artinya adalah kolam. Nah, jadi itulah kosakata atau mufradat tentang halatul hadiqati. Artinya halatul hadiqati itu tadi suasana atau kondisi taman, ya. Di taman itu ada banyak kosakatanya, ya, ada banyak benda yang ada di sana. Nah, itulah salah satunya. Ada lampu, bangku, ikan, bunga, pohon, mawar, melati dan lain sebagainya. Itu tentang halatul hadiqati. Insyaallah bisa dipahami semua. Jangan lupa sambil kalian menonton videonya, Ustaz sering bilang ke kalian, yaitu untuk tetap mencatat atau menulis kosakatanya itu artinya juga, ya, ditulis arti kosakatanya supaya sambil kalian menonton sambil kalian juga menulis, ya, supaya kalian daya ingatnya lebih kuat. Karena ilmu itu tanpa kita tulis, tanpa kita catat, maka ilmu itu akan gampang hilang. Dia sama ibarat seperti hewan, ya. Hewan itu kalau kita punya hewan peliharaan, kalau kita tidak ikat, maka otomatis dia akan berlarian. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu kalau kita tidak ikat dengan cara mencatat atau menulis kembali, maka ilmu itu akan gampang hilang. Di saat kita ditanya oleh teman kita, atau ditanya oleh orang tua kita, atau guru sekalipun yang tanya kita, maka kalau kita lupa, kita masih bisa lihat catatannya. Oleh karena itu, Ustaz harapkan mohon dicatat artinya kembali, ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.